Andrew duduk di depan jendela apartemennya di London, menatap kota yang bercahaya di malam hari. Pikirannya dipenuhi oleh satu nama, Helena. Sejak ia mendengar kabar bahwa Helena keluar dari pekerjaannya, ia tidak bisa tenang. Ia bertanya-tanya, apa yang terjadi padanya? Apakah Helena baik-baik saja? Ataukah kepergiannya telah menghancurkan wanita itu? Andrew mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia ingin menelepon Helena, tetapi setelah semua yang terjadi, apakah Helena masih mau berbicara padanya? Tapi ada satu hal yang pasti. Ia tidak bisa terus diam saja. Ia harus pulang. Keesokan harinya, Andrew memasuki kantor utama cabang London untuk menemui ayahnya. Saat ia masuk ke ruang kerja pria itu, Hartono menatapnya tajam. Ada apa? Bukankah seharusnya kau menghadiri pertemuan dengan klien hari ini? Andrew menarik nafas dalam. Aku ingin kembali ke Indonesia. Hartono mengernyit. Untuk apa? Helena. Suasana ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Hartono menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Andrew dengan ekspresi dingin. Jangan bilang kau masih memikirkan wanita itu. Andrew mengepalkan tangannya. Aku tidak pernah berhenti memikirkannya. Hartono mendengus. Kau sudah tahu akibatnya, Andrew. Jika kau memilih Helena, kau tidak akan mendapatkan warisan ini. Andrew menatap ayahnya tanpa gentar. Aku tidak peduli. Hartono terdiam. Andrew melanjutkan. Suaranya lebih mantap. Jika kau pikir aku bisa hidup tanpa cinta, dan hanya mengikuti rencana hidup yang kau buat untukku, kau salah. Aku akan kembali ke Indonesia, dengan atau tanpa restumu. Hartono mengamati anaknya dalam diam. Akhirnya, pria tua itu menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara dingin, lakukan sesukamu. Tapi ingat, Andrew, jika kau kembali, jangan berharap ada tempat lagi untukmu di keluarga ini. Andrew mengangguk. Ia sudah siap menerima konsekuensinya. Sementara itu, Helena duduk di balkon apartemen kecilnya, menatap langit yang mendung. Hidupnya terasa begitu hampa sejak Andrew pergi. Ia sudah mencoba melupakan pria itu. Namun semakin ia berusaha, semakin ia merasa tersiksa. Ia keluar dari pekerjaannya karena tidak tahan menghadapi kenangan tentang Andrew di sana. Tapi meskipun ia sudah menjauh dari tempat itu, rasa sakitnya tidak ikut pergi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ia melihat layar. Sebuah nomor tak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Helena? Helena terkejut. Suaranya Andrew? Jantungnya berdebar kencang. Andrew? Suaranya hampir berbisik. Ada jeda sejenak sebelum Andrew menjawab. Suaranya terdengar dalam dan penuh kerinduan. Aku pulang. Helena terpaku di tempatnya. Suara Andrew masih menggema di telinganya. Aku pulang. Ia menggenggam ponselnya erat. Berusaha memastikan bahwa ini bukan sekedar mimpi. Andrew, kau di mana? Suaranya lirih, hampir bergetar.
Aku baru tiba di Jakarta, jawab Andrew. Bisakah kita bertemu? Helena menutup matanya sejenak, mengambil nafas dalam. Sebagian dari dirinya ingin menolak. Sebagian lagi begitu merindukan pria itu. Tapi luka yang Andrew tinggalkan masih terasa nyata. Mengapa kau kembali? Akhirnya ia bertanya. Mencoba menjaga nada suaranya tetap stabil. Di ujung telepon, Andrew terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Jawaban itu membuat air mata menggenang di mata Helena. Namun ia menelan emosi itu dan menjawab pelan. Aku tidak tahu apakah aku siap bertemu denganmu. Aku akan menunggumu. Suara Andrew terdengar lembut tetapi tegas. Di tempat pertama kali kita bertemu. Helena terdiam. Restoran kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Tempat segalanya dimulai. Seakan ada sesuatu dalam hatinya yang mendorongnya untuk pergi ke sana. Tapi, apakah ia benar-benar siap? Helena berdiri di depan restoran kecil itu. Jantungnya berdetak tidak karuan. Sudah lama ia tidak menginjakan kaki di sini. Tempat yang dulu penuh dengan tawa dan percakapan ringan, kini terasa begitu asing baginya. Ia melangkah masuk. Matanya langsung mencari sosok yang sudah lama dirindukannya. Dan di sudut ruangan, di meja yang sama seperti dulu, Andrew duduk di sana. Helena menahan nafas. Pria itu tampak sedikit berbeda. Wajahnya lebih tirus, sorot matanya lebih dalam, seolah menyimpan beban yang besar. Namun ketika mata mereka bertemu, waktu terasa berhenti. Andrew berdiri perlahan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Helena melangkah maju dengan hati-hati, lalu duduk di kursi di hadapannya. Sejenak, tidak ada yang berbicara. Hanya ada tatapan panjang yang dipenuhi dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Andrew menghela nafas dan akhirnya membuka suara. Helena, aku minta maaf. Nada suaranya penuh penyesalan. Aku meninggalkanmu bukan karena aku ingin, tapi karena aku merasa tidak punya pilihan. Helena menatapnya dalam diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Andrew melanjutkan. Ayahku mengancam akan menghancurkan hidupmu jika aku tetap bersamamu. Aku tidak ingin kau tersakiti, jadi aku memilih pergi. Helena mengepalkan tangannya di pangkuannya. Dan sekarang, suaranya terdengar datar. Aku memilih untuk melawan, Andrew berkata dengan mantap. Aku menolak mengikuti aturan ayahku. Aku tidak peduli dengan warisan atau bisnis keluarga. Yang aku pedulikan hanyalah kamu. Helena mengalihkan pandangannya. Bagian dari dirinya ingin percaya. Namun bagian lainnya masih takut untuk kembali terluka. Aku tidak tahu, Andrew, katanya dengan suara lirih. Aku tidak tahu. Apakah aku bisa mempercayaimu lagi? Andrew menatapnya dengan penuh kesungguhan. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu lagi.
katanya dengan suara bergetar. Aku tidak meminta maaf dan langsung berharap kamu menerimaku kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Helena menatapnya lama. Hatinya berperang antara ingin memaafkan atau melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit yang lebih dalam. Dan pada akhirnya ia hanya bisa berkata, "Aku butuh waktu." Andrew mengangguk. "Aku akan menunggu." Kali ini, ia tidak akan pergi lagi.